Aduh, ternyata capek juga ya kak. Seharian kita ngangkat barang-barang tadi. Tinggal keyboard ini. Yaudah, yuk. Ya udah kita selesain aja. Kita ke kanan. Kiri. Kan ke Ke kanan. kiri sini lebih cepat kak. Tapi kanan lebih luas. Iya, tapi ke kiri. Ayo kanan, cepat. kanan. Aduh. Hei, kalian berdua disuruh kerja kok malah berantem, kenapa sih ini? Ini loh pak, biar cepat selesai pekerjaan kan. Kita harus ke kiri pak. Terus kamu, Kita harus ke kanan karena lebih luas, Pak. gimana pekerjaan ini mau selesai kalau kalian tuh nggak sepakat dan sehati? Untuk menyelesaikan pekerjaan, kalian butuh sepakat dan sehati. Dengar nggak apa yang saya katakan? Dengar pak. Apa? Kami harus sepakat dan sehati. pak. Nah begitu, jadi kalian berdua harus bareng-bareng biar cepat selesai. Oke, saya nggak mau pekerjaan ini lama ya, harus cepat. Ya udah, saya mau pergi dulu ya. Oke. Udah kita ke kanan aja. Ya. Selesai juga. Iya, selesai juga pekerjaan kita. Wah, capek banget. Benar ya, kalau kita kerjakan pekerjaan kita dengan sepakat dan sehati pasti cepat selesai. Iya, adik-adik, kita harus sepakat dan sehati supaya pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama cepat selesai. Benar adik-adik. Kalau gitu kita mandi ya kak. Iya. Kita mau ibadah SKC dulu. Udah bau, kita mau Ya. ibadah SKJ. Dadah adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti luar biasa. Nah, kesempatan pada kali ini kita mau memulai SKC. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita sama-sama berdoa ya. Bapa yang baik, kami bersyukur punya Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mulai ibadah SKC. Tuhan berkati kami sehingga kami boleh merasakan sukacita daripada Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini ya teman-teman. Yang ada di rumah, kita sama-sama bertepuk tangan. Kita mau memuji Tuhan. Kasih Yesus, kasihnya mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasihnya mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Tunjuk temannya. Kulihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita. Ku pandang wajahmu, kau pandang wajahku, ada kemuliaan Raja. Kita ulang lagi ya teman-teman. Kasih Yesus, kasihnya mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalamnya. Mari kita lihat teman kita. Lihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita. Ku pandang wajahmu, kau pandang wajahku, ada kemuliaan Raja. Ku lihat wajahmu, ku lihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita. Ku pandang wajahmu, kau pandang wajahku, ada kemuliaan Raja. Besar Tuhan Allah di tengah kita. Besar
dengan sukacita. Dia mengasihi kita, Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Sama-sama katakan besar, besar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, adik-adik, kita mau siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita duduk yang manis, kita duduk yang rapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa ya. Bapa, kami bersyukur dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami supaya kebenaran firman Tuhan kami dengarkan dan bertumbuh dalam hati kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo teman-teman YouTube, balik lagi di channel aku GBI Duta Kerajaan. Sekarang aku lagi ada di depan gereja nih. Hari ini aku mau main ke tempat kerjanya Kak Andre. Kira-kira Kak Andre lagi ngapain ya? Buat kalian yang penasaran, yuk ikutin aku. Nah, sekarang aku udah ada di lantai 2 nih teman-teman. Kita mau lihat ya, kantornya Kak Andre itu di sebelah kanan ini. Nah, sekarang kita coba masuk yuk. Halo Kak Andre. Halo Kak Dela. Lagi ngapain nih? Kok kayaknya seru banget. Ini lagi nonton satu kisah yang ada di Alkitab, kisah Petrus yang keluar dari penjara, Kak. Loh, emang ada ya ceritanya? Kok aku nggak pernah denger sih? Ada loh, Kak. Jadi cerita ini juga banyak pelajarannya dan bagus-bagus, Kak. Mau tahu? Wah, mau banget dong. Kak, tapi biar lebih asik, gimana kalau kita juga ceritain ke adik-adik? Boleh.
Nah, adik-adik juga siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, duduk yang tenang dan buka telinga lebar-lebar. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Pada saat itu, Raja Herodes mulai bertindak keras terhadap jemaat Tuhan. Ia menahan Petrus di dalam penjara. Bukan hanya itu, ia menahan Petrus dengan 16 prajurit yang menjagai Petrus dalam penjara itu. Wah, banyak banget ya Kak. Tapi tujuannya apa ya? Kok Petrus sampai harus dijaga banyak orang? Iya Kak, tujuannya supaya Petrus ini gak kabur. Karena setelah Paskah selesai, Petrus ini akan diperhadapkan di depan banyak orang-orang Yahudi untuk dihakimi. Nah, adik-adik dan Kak Dela juga perlu tahu nih, kalau Paskah di sini bukanlah Paskah yang biasa kita lakukan sebagai orang Kristen, tapi Paskah ini adalah Paskah orang Yahudi. Paskah yang memperingati di mana bangsa Israel keluar dari pembebasan perbudakan Mesir, Kak. Oh gitu. Loh Kak, emang salah Petrus apa? Kok sampai harus dipenjara dan dihakimi? Nah, Petrus adalah seorang rasul besar pada saat itu. Di situ, Raja Herodes dan orang-orang Yahudi tidak suka sama orang-orang Kristen, jemaat Tuhan, dan termasuk Petrus itu sendiri. Nah, demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, Kak. Kak, aku mau nanya deh, kalau Petrus di penjara, terus jemaat lain gimana dong? Nah, di sini keren banget nih. Jemaat Tuhan di situ berkumpul bersama, berdoa dengan sepakat untuk mendoakan Petrus yang ada di dalam penjara, Kak. Wah, keren banget. Mereka apa nggak takut bakal ditangkap juga ya Kak? Oh, mereka nggak takut karena mereka punya kepedulian yang tinggi sehingga mereka punya keberanian untuk berkumpul, berdoa, sepakat mendoakan Petrus, Kak. Nah, di sini kita bisa belajar sesuatu nih. Ketika adik-adik mendengar atau melihat teman adik-adik mengalami situasi yang buruk, mengalami kondisi yang tidak baik, mengalami situasi yang tidak menyenangkan, adik-adik bisa mulai peduli, mulai dari hal kecil seperti berdoa untuk mereka, berdoa untuk dia yang mengalaminya. Oh, oke deh Kak. Aku juga bakal belajar untuk peduli pada orang lain. Nah terus nasibnya Petrus gimana dong? Nah, semalam sebelum Raja Herodes ini membawa Petrus ke depan banyak orang Yahudi untuk dihakimi, Petrus ini tertidur di antara dua orang pengawal. Jadi tangannya tuh diikat sama rantai seperti gambar di atas ini. Nah, kalau gambar kan kayaknya kurang jelas ya, kurang bagus juga ya. Ya udah, Kak Andre praktekin aja ya. Pengawal. Nah, jadi Petrus ini dalam cerita tadi kondisinya sedang tertidur, kondisinya sedang dirantai dengan kedua pengawal ini. Coba adik-adik perhatikan muka-muka pengawal ini. Wah, serem banget kan? Tapi ketika Paulus tertidur, tiba-tiba seorang malaikat membangunkan Petrus. Dan seketika itu juga rantai ini copot. Dan Petrus dibangunkan malaikat, lalu pergi bersama malaikat keluar dari penjara tanpa sepengetahuan pengawal-pengawal ini. Wah, keren banget gak sih? Nah, di sini kita bisa belajar sesuatu nih adik-adik. Hal yang kedua yang kita dapat pelajari adalah ketika jemaat Tuhan berdoa untuk Petrus, suatu hal yang nampaknya mustahil dan itu nggak mungkin, itu bisa terjadi. Tuhan bisa menjawab. Tuhan mau menolong orang-orang lewat doa adik-adik. Meskipun itu mustahil, meskipun itu nggak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin. Dan yang ketiga yang kita dapat pelajari adalah doa yang sepakat bila didoakan dengan percaya
Tuhan bisa menjawabnya, Tuhan mau menjawabnya, dan Tuhan akan menjawabnya. Jadi firman Tuhan juga berkata, 2 atau 3 orang berkumpul bersama, Tuhan ada di situ, dan Tuhan pengen jawab kerinduan orang yang berkumpul itu. Nah, seperti itu. Oke, bersama kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur telah mendengarkan pesan Tuhan kalau kami perlu membangun kepedulian melalui doa. Tuhan, tolong setiap kami untuk dapat sepakat berdoa bersama teman-teman kami, bersama keluarga kami untuk suatu hal yang mendatangkan kebaikan Tuhan. Kami mensyukuri apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Wah, ceritanya bagus banget ya. Tunggu dulu, ada yang WhatsApp kakak nih. Kakak lihat dulu ya. Oh, ternyata dari Kak Andre adik-adik. Kak Andre titip pesen buat kalian, kakak bacain ya. Ternyata Kak Andre lupa tadi buat kasih tahu ayat hafalan minggu ini. Coba nih adik-adik perhatikan ya, ayat hafalan minggu ini ada di dalam Matius 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sekali lagi kakak bacain ya, ayat hafalan kita minggu ini ada di dalam Matius 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, adik-adik jangan lupa buat hafalin ayatnya, terus kirim videonya di grup Super Kids Club. Oh iya, kakak juga punya pengumuman nih. Minggu depan tanggal 28 Maret kita bakal ngadain Kids Prayer Meeting lewat Google Meet. Nah, acara ini diadakan pukul 11 siang. Buat adik-adik semua, kakak harapin bisa ikut bareng ya buat join di Kids Prayer Meeting ini. Walaupun kita nggak bisa ketemu offline, tapi kita masih bisa ketemu online loh. Jadi jangan lupa hadir. Karena selain kita bakal ibadah bareng, doa bareng, dengerin firman bareng, kita juga bakal dengerin pengumuman pemenang lomba kostum superhero. Jadi jangan sampai kelewatan. Kakak tunggu minggu depan ya lewat Google Meet. Ya udah deh, sekarang kakak mau ngevlog lagi ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Super Kids, hari ini Afre mau puji Tuhan. Ayo kita mulai. Oh sukacitaku berbom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku berbom, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita hidupku kini penuh. Oh sukacitaku berom-pom-pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku berom-pom-pom, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Makasih Super Kids, Yesus memberkati. Bye-bye. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Hai kebagai penyanyi, aku buat kita. Aku payah kecil, kecil 5.
Tuhan kipi hakika dapakah lawan kita agak kakak kebetulan itu kaki kakak. Halo Super Kids, Kevin mau kesaksian. Waktu pas kemarin, Kevin tuh mau beli HP, terus bilangnya mami bilangnya nanti. Terus waktu pas itu ada Mami Vin ngasih HP ke Kevin. Tuh Kevin walaupun HP itu HP orang, tapi Kevin tetap bersyukur. Nanti Tuhan berikan lagi yang baru. Dadah Super Kids. Sampai pada masuknya dalam nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya dalam nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya dalam nama Tuhan dipuji. Super ayat hari ini adalah Mazmur 2 ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu dan jadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Super ayat hari ini adalah Mazmur 2 ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Shalom Super Kids, hari ini April mau hafalan minggu ini. Ayo kita mulai. Mazmur 2 ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Terima kasih Super Kids. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mazmur 2 ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Mazmur 2 ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Mazmur 28. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Dadah, Tuhan memberkati. Mazmur 2 ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. 2 ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Mazmur 2 ayat 8. Mintalah kepadaku, Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan aku kuberikan
kepadamu menjadi milik pusakamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi menjadi kepunyaanmu. Mazmur 2 ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Teman-teman, saya akan membaca hafalan hari ini, yaitu Mazmur 2 ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Dadah Super Kids. 2 ayat 8. Mintalah kepadaku, maka aku akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Mazmur ayat 2. Mintalah kepadaku, maka bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Dadah, semoga Tuhan Yesus memberkati. Ayat kita kali ini adalah Mazmur 2 ayat yang ke-8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Super ayat kita hari ini adalah Mazmur 2 ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Super ayat kita hari ini adalah Mazmur 2 ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Halo Super Kids. Super ayat kita hari ini adalah Super ayat hari ini adalah Mazmur 2 Mazmur 2 ayat 8. ayat 8. Mintalah kepadaku, Mintalah kepadamu, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi menjadi kepunyaanmu.